Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 88, Penjara Gua Penekan Iblis. Kita sudah sampai. Ini adalah Gua Penekan Iblis, tempat kalian para murid akan ditahan. Yu Zhen, dengan wajah dingin dan 5 rantai di tangannya, berkata dengan tidak sabar. Fang Lin mengikuti Yu Zhen dari belakang, sambil melihat ke sekeliling dengan acuh tak acuh. Sikapnya yang santai tidak menyerupai seseorang yang akan dipenjara di Gua Penekan Iblis. Adapun kelima muridnya yang tangannya dirantai, mereka menundukkan kepala karena sedih, muka mereka pucat, tampak sama sekali tidak bersemangat. Setelah dikurung di Gua Penekan Iblis selama 2 tahun, sungguh mengherankan mereka tidak diliputi rasa takut di sini. Gua Penekan Iblis, sesuai dengan namanya, adalah sebuah gua yang terletak di kaki Gunung Penekan Iblis. Di luarnya terdapat hamparan tandus, dengan 4 pilar hitam pekat berdiri di kedua sisinya. Gunung Penindas Iblis merupakan tempat yang jarang dikunjungi dalam sekte Kabut Ungu, terutama karena gunung tersebut sebagian besar telah dilubangi, sehingga menjadi tandus. Mendekati keempat pilar tersebut, aura menyeramkan mulai merasuki mereka. Kelima murid yang ada di depan merasakan aura menakutkan dan mulai gemetar, hati mereka dipenuhi ketakutan. Yu Zhen melirik keempat pilar itu dengan jijik sebelum menuntun Fang Lin beserta kelima muridnya menuju pintu masuk gua tanpa melirik sedikitpun. Sebaliknya, Fang Lin, dengan rasa ingin tahu terukir di matanya, mengalihkan perhatiannya ke empat pilar hitam, dengan ekspresi serius di wajahnya. Keempat pilar itu tingginya lebih dari 30 kaki, begitu lebarnya hingga dibutuhkan 2 orang untuk melingkarkan lengan mereka di sekelilingnya, dengan banyak rantai hitam melilitinya. Mengingat warna rantainya yang gelap, mereka tidak mudah terlihat dari kejauhan. Fang Lin berhenti, lalu dengan malas mendekati salah satu pilar, sambil menatap rantainya. Aura yang sangat kuat, Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Pilar ini memang memancarkan aura yang sangat menakutkan. Berdiri begitu dekat, dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, menyebabkan dia menggigil tanpa sadar. Karena tidak punya pilihan lain, Fang Lin mundur beberapa langkah tetapi tidak meninggalkan pilar. Ketika Yu Zhen berbalik dan menyadari bahwa Fang Lin tidak ada di belakangnya, tetapi berdiri di dekat pilar, menatap kosong ke angkasa, dia menjadi marah dan menegur, "Fang Lin, apa yang kamu lakukan? Cepatlah." Fang Lin tidak menoleh dan berkata, "Tunggu sebentar. Jarang sekali aku mengunjungi Gua Penekan Iblis. Aku ingin melihat-lihat sekelilingnya. Kalau tidak, bukankah perjalanan ini akan sia-sia?" Mendengar perkataan itu, Yu Zhen terdiam, sedangkan kelima muridnya ingin menangis. Fang Lin masih bisa meluangkan waktu untuk menikmati pemandangan. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu riang? Fang Lin menatap pilar itu sejenak, dan atas desakan Yu Zhen yang tidak sabar, dia akhirnya tampaknya telah menemukan sesuatu. Begitukah? Mata Fang Lin berkilat kaget, tetapi dia segera menutupi ekspresinya, kembali ke kelompok itu dengan acuh tak acuh. Sambil menatap Fang Lin dengan pandangan tidak puas, Yu Zhen terus menuntun mereka menuju pintu masuk gua. Sesampainya di pintu masuk, mereka disambut oleh pemandangan gerbang batu kuno berwarna perunggu, membentang dari atas ke bawah, menutup seluruh pintu masuk. Di sebelah kiri gerbang, seorang pria setengah baya berwajah tegas duduk bersila. Yu Zhen segera membungkuk hormat kepada pria itu, wajahnya menunjukkan rasa hormat yang jelas. Fang Lin mengamati bahwa meskipun lelaki itu tampak setengah baya, rambutnya telah memutih, membuatnya tampak tua dan melankolis. Pria parubaya itu membuka matanya yang tampak kusam dan tak bernyawa. Penampilannya secara keseluruhan mirip dengan sepotong kayu yang membusuk. "Sampai kapan?" tanyanya dengan suara serak, terdengar sangat mengganggu di telinga, seperti gesekan kulit pohon. Yu Zhen segera menjawab, "Kelima orang ini akan ditahan selama 2 tahun dan 1 orang lagi selama sebulan." Mendengar ini, pria parubaya itu melirik Fang Lin. Fang Lin tersenyum ramah kepadanya, menangkupkan tinjunya sebagai tanda memberi hormat. "Masuklah." Pria parubaya itu mengabaikan Fang Lin. Dengan lambaian tangannya, gerbang batu itu perlahan mulai terangkat. Seketika, bau tak sedap tercium dari dalam. Setelah mengucapkan terima kasih kepada pria parubaya itu, Yu Zhen segera mengantar Fang Lin dan kelima muridnya ke dalam gua. Pintu masuk gua mengarah ke koridor panjang, dengan nyala api yang terus menyala di kedua sisi, menerangi lorong tersebut. Koridor itu gelap, sempit, dan dalam, menyebabkan mereka yang berjalan melewatinya perlahan-lahan merasa waspada, dan bahkan takut, saat mereka terus berjalan.
Kelima murid yang peringkatnya lebih rendah tentu saja merasa khawatir, kecemasan mereka bertambah dengan setiap langkah maju. Cepatlah dan jangan menunda lagi. Yu Zhen, melihat mereka melambat, berteriak memberi perintah. Kelima murid itu mendesah kecewa. Tanpa pilihan lain, mereka terus maju. Setelah berjalan sekitar setengah jam, mereka mulai melihat ruang-ruang batu yang luas di kedua sisi. Fang Lin dan para murid mencuri pandang untuk melihat bilik-bilik itu, ada dua sosok lemah terbaring di dalam salah satu bilik batu, wajah mereka kosong. Mereka tampaknya sama sekali tidak menyadari Fang Lin dan yang lainnya sedang menatap mereka. Melihat kondisi menyedihkan orang-orang di dalam, kelima murid yang peringkatnya lebih rendah merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Seolah-olah mereka melihat sekilas diri mereka di masa depan dalam waktu 2 tahun. Saat kelompok itu terus maju, mereka sesekali melihat orang-orang di dalam bilik-bilik batu. Kebanyakan dari mereka tampak sakit-sakitan. Namun, beberapa di antara mereka menatap dingin ke arah Fang Lin dan yang lainnya saat mereka lewat. "Hai, pendatang baru, kemarilah." Seorang pria bertelanjang dada tertawa terbahak-bahak, memberi isyarat kepada mereka. Yu Zhen berhenti sejenak dan melirik ke ruangan itu. Selain lelaki jangkung itu, ada 6 orang lainnya di ruangan itu. 2 orang tampak lemah, dan 4 lainnya menatap Fang Lin dan yang lainnya dengan penuh harap. Yu Zhen melirik Fang Lin, sebuah pikiran terbentuk di benaknya saat seringai muncul di wajahnya. "Fang Lin, masuklah." Dengan lambaian tangan Yu Zhen, retakan muncul di penghalang energi ruangan. Ia kemudian mengarahkan Fang Lin. Fang Lin melirik Yu Zhen, yang menyembunyikan senyum dinginnya. Pada saat berikutnya, Fang Lin dengan percaya diri melangkah ke dalam ruangan. Penghalang energi segera pulih, mencegah Fang Lin pergi. Para penghuni ruangan itu merasa gembira melihat Fang Lin masuk. Mata mereka berbinar-binar seolah-olah mereka telah menemukan mainan yang menarik. "Sudah lama sejak pendatang baru mengunjungi kita. Ini akan memberi kita hiburan untuk sementara waktu." Pemuda jangkung itu menjilat bibirnya, tampak seperti predator yang baru saja melihat mangsanya. Di luar ruangan, Yu Zhen mendengus dingin dan mengabaikan Fang Lin. Ia kemudian memimpin kelima muridnya, yang telah pucat pasi saat itu, maju ke depan. Fang Lin berdiri di dalam ruangan, penampilannya menyerupai seekor domba yang tak berdaya menghadapi sekelompok serigala yang kelaparan. Pemuda jangkung itu mencibir, tatapannya menyapu ke atas dan ke bawah Fang Lin. Keempat orang lainnya juga mulai mengelilingi Fang Lin. Mereka memancarkan aura yang kuat, semuanya berada di sekitar level ke-6 asal manusia, kecuali pemuda jangkung yang berada di level ke-7. "Nak, siapa namamu?" tanya pemuda jangkung itu, wajahnya penuh dengan rasa tertarik. Bab 89, dicekik sampai mati. Mereka berlima memojokkan Fang Lin, semuanya menatapnya dengan tatapan mengejek dan meremehkan. "Nak, siapa namamu?" tanya pemuda jangkung itu. Fang Lin berkedip heran tanpa rasa takut, dan berkata, "Aku khawatir namaku akan membuatmu takut karena aku Ding Xuanji." Mendengar ini, kelima lelaki itu terkejut sejenak, sebelum akhirnya pemuda bertubuh besar itu tertawa terbahak-bahak. "Ya ampun, apa menurutmu kami ini orang bodoh? Ding Xuanji adalah salah satu dari 4 elit Sekte Pil, kenapa dia bisa ada di sini?" Pemuda jangkung itu mencibir. "Benar sekali, aku pernah melihat Ding Xuanji sebelumnya, dan kau jelas bukan dia," ejek pemuda lainnya. "Anak ini mempermainkan kita," imbuh yang lain. Seketika, mereka berlima melotot ke arah Fang Lin dengan tatapan mengancam, tangan pemuda jangkung itu mendarat di bahu Fang Lin tanpa ragu. "Nak, begitu kau di sini, persiapkan dirimu. Ini bukan dunia luar, tidak akan ada yang peduli padamu. Selama tidak ada kematian, kami bisa melakukan apapun yang kami mau padamu. Jika kau tidak tahu tempatmu, aku khawatir kau akan sangat menderita." Pemuda jangkung itu memperingatkan Fang Lin dengan serius sambil berpura-pura peduli padanya. 2 lelaki kurus yang meringkuk di sudut tidak jauh dari situ melirik Fang Lin dengan hanya ekspresi dingin dan acuh tak acuh di mata mereka. Fang Lin, dengan ekspresi tidak berbahaya, menoleh kelima pria yang berkerumun di sekitarnya dan bertanya, "Apa yang kalian inginkan dariku?" Pria muda jangkung itu mencibir dan telapak tangannya yang bertumpu di bahu Fang Lin tiba-tiba memberikan tekanan. Fang Lin yang tak gentar tetap waspada namun penasaran padanya. Pria muda jangkung itu mengerutkan kening, kekuatan cengkeramannya tidak bisa dianggap remeh, bahkan seorang seniman bela diri asal manusia tingkat ke-6 akan merasakan sakit yang tak tertahankan. Kok orang ini, yang kelihatannya hanya punya asal-usul manusia tingkat ke-5,
tidak bereaksi apapun. Pria muda jangkung itu bingung, dia memperkuat cengkeramannya tetapi juga berusaha mengendalikannya agar tidak mematahkan tulang Fang Lin. Namun tak lama kemudian, ekspresi pemuda jangkung itu berubah, Fang Lin tetap tidak bereaksi, bahkan alisnya pun tidak berkedut. Pemuda jangkung itu akhirnya menyadari bahwa bahu Fang Lin luar biasa kencang, seperti terbuat dari kulit sapi tua yang tidak mau bergerak tidak peduli seberapa keras dia mencubit. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemuda jangkung itu sedikit terkejut dan menarik tangannya. Ketika dia melihat Fang Lin lagi, ada sedikit ketakutan tetapi lebih banyak kebingungan di matanya. Keempat orang lainnya mulai menyadari dan dengan hati-hati mundur, meskipun mereka masih tidak menganggap Fang Lin serius. Bagaimanapun, mereka adalah raja-raja di penjara batu ini. Siapapun yang masuk ke sini pasti akan dihukum oleh mereka. Meskipun lelaki di hadapan mereka ini tampak aneh, pemuda jangkung dan rekan-rekannya tetap percaya bahwa mereka memiliki keuntungan yang luar biasa. Fang Lin mengamati mereka dan berkata, "Aku memberimu kesempatan. Berlututlah dan minta maaf padaku sekarang, dan aku tidak akan menyimpan dendam padamu. Aku juga tidak akan menyusahkanmu di masa depan." Mendengar ini, kelima pria itu berhenti sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Apakah anak ini sudah gila? Ya ampun, apakah dia pikir kita hanya hiasan? Sungguh tidak dapat dipercaya betapa sombongnya dia, tidak peduli siapa kalian, bahkan jika kalian adalah 4 elit dari Sekte Pil, kalian harus tunduk di sini. Kelima orang itu memandang Fang Lin seolah-olah dia orang bodoh. Mereka adalah narapidana lama di penjara Gua Penekan Iblis, mereka yang baru saja masuk sering kali sombong, tetapi mereka semua belajar pelajaran mereka dengan cara yang keras. Mendengar orang seperti Fang Lin menuntut mereka berlutut dan meminta maaf terlebih dahulu, itu bukan sekadar kesombongan tetapi kegilaan belaka. Setelah tertawa, kemarahan pemuda jangkung itu pun memuncak. Ia merasa sikap Fang Lin sangat tidak menyenangkan dan tiba-tiba melayangkan pukulan ke wajah Fang Lin. "Aku akan memberimu pelajaran, di sini, aku, Wang Dalong, adalah bosnya." Pemuda jangkung Wang Dalong meraung marah. Pukulannya begitu kuat sehingga setiap seniman bela diri di bawah level ke-6 asal manusia yang menerima pukulan itu kemungkinan akan pingsan. Pukulan ini begitu cepat sehingga segera mencapai Fang Lin. Fang Lin menghindar dalam sekejap mata, membuat Wang Dalong tidak dapat menahan pukulannya. Dengan bunyi dentuman, tinjunya menghantam dinding batu ruangan itu dengan menyakitkan. Keempat pemuda lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memejamkan mata dan tanpa sadar menggosok-gosok tinjunya sendiri ketika melihat pukulan Wang Dalong mengenai dinding batu. Wajah Wang Dalong berubah, dan dia berteriak sambil mengepalkan tinjunya. Fang Lin melirik Wang Dalong, tinjunya berdarah deras, jelas, dia meninju dinding dengan cukup keras. "Aku akan membunuhmu." Kapan terakhir kali Wang Dalong menderita kerugian sebesar itu? Dia meraung dan menyerang Fang Lin. Fang Lin tidak berniat membuang-buang waktu dengan orang-orang ini lagi. Wajahnya menjadi dingin, dan begitu Wang Dalong mendekat, dia dengan cepat mengulurkan tangannya, langsung mencengkeram tenggorokan Wang Dalong. Suara Wang Dalong tiba-tiba terhenti, dan tubuh besarnya diangkat ke udara oleh satu tangan Fang Lin. Wang Dalong meronta-ronta, mencoba menyerang Fang Lin, tetapi dia sama sekali tidak bisa menggunakan kekuatannya. Tenggorokannya terkunci, membuatnya bahkan sulit bernapas. Tentu saja, tubuhnya tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Fang Lin melengkungkan bibirnya sambil menyeringai, sedikit mengencangkan cengkeramannya, dan seketika itu juga, wajah Wang Dalong memerah, matanya melotot lebar hingga dia bahkan tidak dapat berbicara. Keempat pemuda lainnya, ketakutan setengah mati, mundur ketakutan dan melihat pemandangan itu dengan ngeri. Kedua pemuda yang sedari tadi bersikap acuh tak acuh dan meringkuk di pojok itu menampakkan ekspresi terkejut. "Kamu Wang Dalong, kan? Apakah menurutmu aku sombong sekarang karena memintamu berlutut dan meminta maaf?" Fang Lin bertanya sambil tersenyum. Namun, senyumnya tampak menakutkan bagi Wang Dalong dan keempat pemuda lainnya. Wang Dalong ingin menangis tetapi tidak bisa. Ia merasa hidupnya memudar, pandangannya berangsur-angsur menjadi gelap. Pada saat ini, Wang Dalong menyadari bahwa beginilah rasanya berada dekat dengan kematian. Dia sangat menyesal dan benar-benar frustrasi. Kalau saja dia tahu orang ini begitu berkuasa, dia pasti tidak akan memprovokasinya. Bahkan jika dia harus berlutut dan meminta maaf, itu tidak akan jadi masalah besar, dia tidak akan kehilangan sepotong daging. Keempat pemuda itu melihat wajah Wang Dalong berubah dari putih menjadi ungu, dan mereka panik. Pada tingkat ini, tidak akan butuh waktu lama bagi Wang Dalong untuk dicekik sampai mati oleh pria itu.
Saudaraku, tolong ampuni kami. Saudaraku, tolong ampuni kami. Keempat orang itu segera berlutut dan memohon kepada Fang Lin. Wang Dalong dipenuhi dengan keputusasaan, dia pikir dia akan mati sebentar lagi. Namun, Fang Lin akhirnya melonggarkan cengkeramannya dan membanting Wang Dalong ke tanah. Tepat di saat putus asa, Wang Dalong bisa bernapas lagi. Ia langsung terbangun, ia batuk dengan keras, begitu kerasnya hingga matanya berair dan hidungnya berair. Fang Lin bahkan tidak melirik Wang Dalong. Ia menemukan sudut yang relatif bersih, duduk bersila, dan memejamkan mata untuk beristirahat. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki bergema, wajah Wang Dalong masih sangat pucat, dan keempat pemuda itu berlutut di depan Fang Lin, wajah mereka pucat karena ketakutan, gemetar. Bab 90, Teman Satu Sel. Saudara Fang, biarkan aku memijat bahumu. Saudara Fang, biarkan aku memukul kakimu. Kakak Fang, biar aku mengipasi kamu. Di dalam bilik batu, Fang Lin duduk malas di atas tumpukan jerami kering, sementara empat pemuda memujanya sambil memijat bahunya, memukul kakinya, dan mengipasinya. Adapun Fang Lin, dia sangat menikmati perawatan ini. 4 hari telah berlalu sejak Fang Lin bergabung dengan penjara gua penekan iblis, dan bos ruang batu ini telah berubah dari Wang Dalong menjadi dia. Namun, Wang Dalong lebih dari sekadar bersedia untuk tunduk. Bahkan, dialah yang paling menyanjung Fang Lin, dan dia dengan senang hati akan bertindak seperti cucunya setiap hari. Kehidupan dua pemuda yang selama ini diganggu juga membaik secara signifikan karena kehadiran Fang Lin. Bagaimanapun, Fang Lin tidak menindas mereka, dan Wang Dalong dan yang lainnya tidak berani menindas mereka lagi. Oleh karena itu, mereka sangat menghormati Fang Lin. Baiklah, baiklah, pergilah sekarang. Aku punya hal penting yang harus kulakukan. Fang Lin melambaikan tangannya, dan mereka berlima, termasuk Wang Dalong, segera bubar. Fang Lin tidak peduli dengan kehadiran orang lain di ruangan itu. Dia menyentuh tas istana 9 miliknya, dan banyak barang muncul. Sebagian besar dari mereka adalah bahan obat, dan ada juga beberapa iblis. Inti, yang semuanya dikumpulkan oleh Fang Lin dari puncak pencarian obat. Gu Daofeng yang tidak tahu malu ini, dia telah menyita semua hadiah yang telah kuterima saat mencapai puncak-puncak pencarian obat. Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkannya kembali saat aku pergi. Fang Lin menggerutu, wajahnya menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Mendengar gumaman Fang Lin, Wang Dalong dan yang lainnya menggigil. Coba pikirkan keberanian Fang Lin, dia berani menyebut ketua sekte Pil tidak tahu malu. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan ini. Fang Lin mengabaikan tatapan aneh dari Wang Dalong dan yang lainnya dan dengan senang hati menghitung jarahannya dari puncak pencarian obat. Perjalanannya ke puncak pencarian obat cukup membuahkan hasil. Selain beberapa tanaman obat biasa, perolehan terbesarnya adalah mutiara roh bulan. Mutiara roh bulan ini adalah harta karun seekor ular piton berkaki 4, yang ingin digunakannya selama transformasinya. Namun, Fang Lin akhirnya menuai keuntungan. Mutiara roh bulan ini, Fang Lin tidak berencana untuk langsung menggunakannya. Bagaimanapun, kekuatan bulan yang terkandung dalam mutiara itu sangat kuat. Mengingat tahap kultivasinya saat ini, dia tidak perlu menggunakan harta karun seperti itu. Ada juga buah burung putih dan bunga pembersih giok darah Phoenix. Ini adalah bahan obat yang langka dan berharga. Dapat dikatakan bahwa selain mutiara roh bulan, ini adalah perolehan terbesar. Terutama bunga pembersih giok darah Phoenix, meskipun bunga pembersih giok itu sendiri tidak berharga, namun darah Phoenix yang tertanam membuatnya sangat berharga. Sedangkan untuk buah burung putih, merupakan tanaman obat langka, dikenal karena khasiat obatnya yang sedang dan cocok dengan berbagai bahan obat lainnya. Tanaman ini dapat digunakan untuk memurnikan berbagai jenis pil. Dalam rencana Fang Lin, pertama-tama ia akan menggunakan buah burung putih untuk memurnikan pil, kemudian menggunakan bunga pembersih giok darah Phoenix untuk memurnikan pil. Namun, pil jenis apa yang harus dimurnikan dengan buah burung putih memerlukan pertimbangan yang cermat. Bagaimanapun, hanya ada satu buah burung putih, dan setelah digunakan, pil itu akan hilang. Dia perlu memurnikan pil yang paling dia butuhkan saat ini. Selain itu, Fang Lin masih memiliki 8 inti iblis yang tersisa. 3 di antaranya berasal dari puncak pencarian obat, dan 5 lainnya adalah stok milik Fang Lin sendiri. Tidak jauh dari sana, Wang Dalong dan yang lainnya melihat barang-barang di depan Fang Lin dan mata mereka membelalak. Namun, tidak ada dari mereka yang berani menunjukkan tanda-tanda keserakahan. Mereka telah merasakan kekuatan Fang Lin.
Tidak peduli seberapa berharganya barang-barang yang dikeluarkan Fang Lin, mereka tidak berani menyimpan ide apapun, dan jika mereka melakukannya, mereka akan menyimpannya jauh di dalam hati mereka, tidak pernah berani membiarkannya muncul ke permukaan. Wang Dalong. Tepat pada saat itu, Fang Lin tiba-tiba memanggil. Wang Dalong segera menjawab, "Bos Fang, apa yang bisa saya bantu?" Fang Lin, yang sibuk mengutak-atik bahan obat di tanah, berkata tanpa melihat ke atas, "Sudah berapa lama kalian semua di sini? Ceritakan padaku." Wang Dalong tercengang, dan beberapa orang lainnya juga bingung. Namun, Wang Dalong tidak berani ragu dan segera menjawab, "Saya sudah di sini selama 4 tahun. Keempat pemuda lainnya telah berada di sini selama 3 tahun. Mereka semua dibawa ke sini bersama-sama 3 tahun lalu." "Oh, jadi apa yang kalian semua lakukan?" Fang Lin bertanya lagi. Wang Dalong menjawab dengan agak canggung, "Saya murid sekte bela diri. Saya telah melukai murid sekte pil dengan serius." Keempat orang lainnya saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, "Kami berempat berasal dari sekte pil. Karena kami ketahuan menjual pil berkualitas rendah kepada murid-murid sekte bela diri, kami semua dikurung di sini." Fang Lin menatap mereka semua sekilas dan tersenyum, lalu berkata, "Aku tidak menyangka kalian semua ternyata berbakat." Wang Dalong dan keempat pemuda merasa canggung, dan mereka tidak yakin apakah Fang Lin memuji atau mengejek mereka. Fang Lin kemudian menoleh ke sisi lain tempat kedua pemuda yang tampak lemah itu berdiri dan bertanya, "Bagaimana dengan kalian berdua? Bagaimana kalian bisa berakhir di sini?" Keduanya saling berpandangan, dan yang lebih muda berkata, "Aku telah menyinggung Yu Qiufan, dan dia menjebakku jadi aku dikurung." Ketika dia mengatakan hal itu, secercah rasa kesal dan kebencian tampak di wajah pemuda itu. Fang Lin mengangguk dan berkata, "Aku juga berselisih dengan Yu Qiufan. Setelah aku keluar, aku harus menyelesaikan masalah dengannya." Mendengar ini, pemuda itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Saudara Wang, meskipun kamu sangat kuat, Yu Qiufan memiliki pengaruh yang mengakar dalam di sekte pil. Kita tidak bisa bersaing." Fang Lin tersenyum tipis dan menjawab, "Yu Qiufan punya pengaruh, tapi bukan berarti aku, Fang Lin, tidak punya." Setelah mengatakan ini, Fang Lin menatap pemuda lainnya. Pemuda ini sedikit lebih tua, dengan wajah tanpa ekspresi, seperti sepotong kayu. Selama 4 hari sejak Fang Lin masuk ke sini, dia sepertinya belum pernah mendengar orang ini berbicara. "Bagaimana denganmu? Apa yang telah kau lakukan?" tanya Fang Lin. Pemuda itu tersenyum pahit dan membuka mulutnya. Fang Lin melihat lidahnya hilang. Lidahnya dipotong saat dia masuk. Dia tampaknya telah mencuri sesuatu yang sangat berharga dari seorang murid senior dan akhirnya dikurung di sini, kata pemuda di sebelahnya. Fang Lin menunjukkan sedikit rasa simpati di wajahnya, dan suasana hati pemuda itu pun cepat merosot, wajahnya dipenuhi rasa putus asa. "Saudara Fang, apa kesalahanmu sehingga kau masuk ke sini? Aku ingat saat kau masuk, kau tidak dirantai. Bukan begitu cara kami para penjahat diperlakukan?" tanya seorang pemuda bernama Shen Dong dengan rasa ingin tahu. Yang lainnya juga menunjukkan rasa ingin tahu mengapa Fang Lin dipenjara di tempat ini. Fang Lin tersenyum tipis dan menjawab, "Saya hanya menjual pil secara pribadi, dan saya bisa pergi setelah sebulan." Mendengar ini, Shen Dong dan yang lainnya memandang Fang Lin dengan iri. Mereka telah dikurung di sini selama beberapa tahun dan merindukan dunia luar. Ketika mereka mengetahui bahwa Fang Lin dapat pergi setelah sebulan, mereka tentu saja merasa sangat iri. Namun, Shen Dong menatap mata Fang Lin dalam-dalam, menurut akal sehat, untuk kejahatan menjual pil secara ilegal, seseorang setidaknya harus ditahan selama 3 hingga 5 bulan. Bagaimana mungkin saudara Fang bisa pergi setelah hanya sebulan? Meski agak bingung, Shen Dong tidak berani bertanya lebih banyak dan menduga bahwa saudara Fang pasti memiliki latar belakang yang kuat. Kakak Fang, ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu." Saat Fang Lin sedang mempertimbangkan jenis pil apa yang harus disempurnakan dengan buah burung putih, Wang Dalong berkata ragu-ragu. Bab 91, keluar untuk bernafas sejenak. "Bicaralah, aku mendengarkan," kata Fang Lin acuh tak acuh. Wang Dalong ragu sejenak sebelum memulai, "Fang mungkin tidak tahu ini, tapi di dalam gua penindas iblis, setiap 10 hari, semua murid yang dipenjara diizinkan berkumpul di alun-alun pusat untuk 1 hari bergerak bebas." Fang Lin melirik Wang Dalong dan tertawa, "Bukankah itu hal yang baik? Bisa keluar dan menghirup udara segar setiap 10 hari kedengarannya menyenangkan."
Senyum di wajah Wang Dalong berubah pahit. Pemuda itu, Shen Dong, menambahkan, tidak semudah menghirup udara segar. Ketika saatnya tiba, semua murid yang dipenjara di sini akan berkumpul. Di antara mereka, ada beberapa yang sangat tangguh, mereka adalah penguasa gua penekan iblis ini. Di antara mereka, dua orang adalah kroni Yuki Ufan. Mendengar ini, Fang Lin pun mengerti. Jadi, pasukan Yuki Ufan juga ada di dalam gua penekan iblis ini. Fang Lin tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tertawa. Yuki Ufan ini benar-benar tidak sederhana, dia tidak hanya terkenal di dalam sekte pil, tetapi dia juga berhasil memiliki antek-anteknya bahkan di dalam sekte penekan iblis yang terisolasi ini. Gua, untuk mencapai ini, dia benar-benar layak menjadi salah satu dari 4 elit sekte pil. Ada berapa banyak penguasa di gua penekan iblis ini? Fang Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelum Wang Dalong bisa menjawab, Shen Dong menyela, totalnya ada 5, 2 adalah orang Yuki Ufan, 1 milik Meng Chaoyang, dan 1 lagi milik Ding Xuanji. Fang Lin mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana dengan yang terakhir? Shen Dong tersenyum canggung dan berkata, aku tidak begitu yakin tentang yang terakhir. Sebelum Shen Dong bisa melanjutkan, Wang Dalong memanfaatkan kesempatan itu untuk menyela, sambil melirik Shen Dong dengan pandangan meremehkan, apa yang kau pamerkan? Sudah berapa lama kau di sini? Fang Lin melambaikan tangannya ke arah Wang Dalong dan berkata, katakan saja jika kau tahu, berhentilah bicara omong kosong. Wang Dalong buru-buru berkata, orang terakhir sangat unik, dia tidak melayani siapapun, dia benar-benar penyendiri. Bahkan 4 penguasa lainnya, tidak berani memprovokasi dia. Mendengar ini, Fang Lin mengeluarkan suara pengertian meskipun wajahnya tidak berekspresi. Fang, kamu harus berhati-hati, kedua kroni Yuki Ufan itu sangat tangguh, Shen Dong memperingatkan. Fang Lin mengangguk dan berkata, aku akan melakukannya. 5 hari berlalu, hanya tersisa 1 hari sebelum, hari berangin yang dibicarakan Shen Dong dan yang lainnya. Selain Fang Lin, Wang Dalong dan yang lainnya sama-sama cemas dan gembira karena mengantisipasinya. Mereka cemas karena kehadiran Fang Lin mungkin membuat hari itu dipenuhi kejutan. Mereka gembira karena hari itu merupakan hari berangin yang langka, kesempatan untuk keluar dari ruang batu dan merasakan kebebasan yang telah lama hilang. Mengenai hari berangin yang akan datang, Fang Lin tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Dia masih mempertimbangkan pil apa yang paling cocok untuk dibuat dengan buah burung putih. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya dia mengambil keputusan. Meskipun buah burung putih dapat digunakan untuk memurnikan banyak jenis pil, tidak ada satupun yang merupakan pilihan terbaik bagi Fang Lin. Hanya ada satu pil yang paling cocok untuk Fang Lin saat ini dan akan memaksimalkan efektivitas buah burung putih. Pil ini disebut pil pengendali angin, pil yang relatif tidak dikenal. Meski kualitasnya tidak tinggi, hanya sedikit penyuling pil yang tahu cara memurnikan pil ini. Pil pengendali angin adalah pil tingkat pertama yang bermutu tinggi. Setelah dikonsumsi, pil ini akan memungkinkan seniman bela diri untuk memperoleh beberapa wawasan tentang angin, membuat gerakan menjadi sangat lincah seolah-olah angin membantu. Alasan mengapa Fang Lin memilih untuk memurnikan pil ini juga berkat pertarungan sengitnya dengan setan harimau putih. Dengan bantuan angin, iblis harimau putih itu lincah dan menyerang dengan cepat. Meskipun Fang Lin memiliki teknik langkah 9 surga, dia hampir tidak dapat bertahan melawannya. Setelah mempertimbangkannya dengan saksama, Fang Lin tahu bahwa pada levelnya saat ini, ia tidak perlu bergantung pada pil untuk meningkatkan kemajuannya. Yang paling kurang darinya adalah tindakan defensif. Fang Lin adalah seorang pemurni pil. Yang paling dia hargai adalah kemajuannya dalam Tao Alkimia. Mengenai seni bela diri, dia tidak memiliki ambisi besar, hanya cukup untuk membela diri saja sudah cukup. Dengan demikian, pil pengendali angin akan mampu membawa tindakan membela diri Fang Lin ke tingkat berikutnya. Alasan memilih pil pengendali angin, selain karena khasiat obatnya, adalah karena Fang Lin sendiri telah menguasai jurus 9 langkah surga. Keduanya saling melengkapi, sehingga Fang Lin menjadi tak terkalahkan saat bertarung melawan orang lain. Meskipun pil pengendali angin merupakan pil tingkat pertama, pada kenyataannya, banyak penyuling pil kelas Feanaro, apalagi penyuling pil kelas Nerdanel, mungkin tidak memiliki keyakinan untuk memurnikannya. Pertama-tama, buah burung putih, yang merupakan bahan utama yang paling penting. Tanpa buah burung putih, pil pengendali angin tidak dapat dibuat. Lebih jauh lagi, dibutuhkan inti iblis, sebaiknya dari iblis harimau.
Kebanyakan iblis harimau memiliki kekuatan angin, maka inti iblis mereka secara alami mengandung kekuatan pengendalian angin. Jadi, dengan buah burung putih dan inti iblis, tidak akan ada masalah lagi. Selama kemampuan penyuling pil sudah sesuai standar, tidak akan ada peluang besar untuk gagal. Pada titik ini, Fang Lin memiliki segalanya, dan kemampuan membuat pilnya sudah sangat kuat. Yang kurang darinya adalah inti iblis dari iblis harimau. Memikirkan hal ini, Fang Lin menyesalinya. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia akan membunuh iblis harimau putih di puncak pencarian obat dan diambil inti iblisnya. Akan tetapi, setelah kehilangan kesempatan itu, mendapatkan inti iblis milik Tiger Demon tidak akan semudah itu. Tentu saja, dia bisa menggunakan inti iblis dari monster lain sebagai pengganti, tetapi inti iblis tersebut harus mengandung kekuatan pengendalian angin. Kalau tidak, mustahil untuk memurnikan pil pengendali angin. Kurasa aku harus menunggu sampai aku keluar dan menemukan inti iblis yang cocok, pikir Fang Lin. Dia berhenti khawatir, sekarang setelah rencana umumnya disusun. Begitu semuanya siap, dia bisa mulai memurnikan pil. Sehari kemudian, seluruh gua penekan iblis tampak lebih ramai dari biasanya. Bagaimanapun, hari itu adalah hari berangin yang langka, kesempatan untuk meregangkan kaki dan menghirup udara segar. Berdengung, tirai cahaya yang menutupi ruang-ruang batu menghilang, dan banyak sosok muncul dari ruang-ruang itu, masing-masing dengan penuh semangat menuju ke alun-alun pusat. Di antara mereka ada Fang Lin, Wang Dalong, dan yang lainnya. Kecuali Fang Lin, mereka semua bersemangat. Alun-alun pusat terletak di dalam gunung penindas iblis dan sangat luas. Ada 10 lorong menuju alun-alun pusat. Fang Lin dan kelompoknya masuk dari salah satu lorong. Melihat sekeliling, sudah banyak orang berkumpul di alun-alun, dan campuran berbagai suara membuat suasana menjadi sangat bising. Sambil mengamati kerumunan, Fang Lin memperhatikan 5 orang pria yang pernah dipenjara bersamanya pada hari yang sama. Namun kelima lelaki ini tampak menyedihkan, tubuh mereka penuh memar, mata mereka tak bernyawa karena mereka jelas sangat menderita selama 10 hari ini. Fang Lin hanya tertawa kecil mendengarnya. Orang-orang ini pantas mendapatkan keadaan menyedihkan yang mereka alami, yang meminta mereka untuk menuduhnya secara palsu saat mereka sudah kenyang. Mendapatkan udara segar pada dasarnya berarti membiarkan para pengikut gua penekan iblis yang dipenjara berkeliaran dengan bebas di alun-alun pusat. Namun, bagi mereka yang terkurung di dalam gua penekan iblis, bisa bergerak bebas di sini selama sehari saja sudah cukup baik. Setidaknya, mereka tidak harus tinggal di ruang batu yang sempit dan gelap. Ketika membuat pengaturan, dimanapun ada lebih banyak orang, tentu saja akan ada lebih banyak konflik juga. Ketika keempat sosok itu muncul di alun-alun, tiba-tiba suara di alun-alun itu menjadi sangat pelan. Banyak wajah menoleh untuk melihat keempat sosok itu berjalan berdampingan, wajah mereka penuh dengan rasa hormat. Bab 92, Empat Titan. Fang Lin pun menoleh ke arah keempat orang itu, dan tanpa diduga mendapati seorang wanita di antara mereka, menggugah rasa ingin tahu dalam dirinya. Wanita itu berpakaian abu-abu, wajahnya dingin dan muram. Rambutnya agak acak-acakan. Meskipun penampilannya menyenangkan, dia tampaknya berusia sekitar 27 atau 28 tahun. 3 lainnya semuanya laki-laki, satu orang memiliki senyum tipis yang menawan di wajahnya, membuatnya tampak awet muda. Yang lainnya luar biasa besar, menjulang sekitar 2 kepala lebih tinggi dari orang kebanyakan. Yang terakhir tampaknya telah mengalami banyak hal dalam hidupnya, mungkin berusia 30-an. Rambutnya beruban, penampilannya melankolis, dan dia sangat kurus. Melihat keempat orang ini, rasa hormat terpancar di wajah semua hadirin. Bahkan orang jahat seperti Wang Dalong menundukkan kepalanya di hadapan mereka. Kakak Fang, keempat orang itu adalah orang-orang yang paling tangguh di sini. Wanita itu adalah Fang Qingsui, yang memiliki hubungan dekat dengan Ding Xuanji. Pria berotot itu adalah Chen Hai, pria muda itu adalah Zhou Rufeng, mereka semua adalah anak buah Yu Qiufan. Sedangkan yang lebih tua, namanya adalah Li Yuntang, tampaknya dia adalah saudara angkat Meng Chaoyang, kata Shen Dong kepada Fang Lin dengan suara rendah di sampingnya. Fang Lin mengangguk sedikit, senyum tipis tersungging di bibirnya. Dia bergumam, 4 dari 5 penguasa gua penekan iblis telah tiba. Di mana yang tersisa? Mendengar perkataan Fang Lin, Shen Dong menjawab, yang terakhir jarang muncul, dia hanya muncul 2 atau 3 kali saja, aku ragu dia akan datang kali ini. Pada saat itu,
Fang Lin memperhatikan bahwa kelima murid yang dipenjara bersamanya diam-diam mendekati pria berotot Chen Hai dan pria muda Zhou Rufeng, seolah-olah sedang berbisik tentang sesuatu. Zhou Rufeng tiba-tiba melirik Fang Lin. Saat mata mereka bertemu, Fang Lin menduga beberapa hal. Zhou Rufeng menyeringai, menggoda dengan kilau di matanya. Fang Lin membalas tatapannya dengan senyuman juga, tidak menunjukkan rasa takut. Melihat Zhou Rufeng tiba-tiba melihat ke arah mereka, Sendong segera menundukkan kepalanya karena takut dengan tubuhnya yang sedikit gemetar. Fang Lin menepuk bahunya, menghiburnya, "Jangan khawatir, mereka menargetkanku." Sendong mendongak menatap Fang Lin. Melihat Fang Lin tampak tidak khawatir sama sekali, dia terkejut dan berkata dengan lembut, "Kakak Fang, harap berhati-hati." Fang Lin mengangguk, dia sudah menduga akan terjadi situasi seperti ini. Dengan kehadiran antek-antek Yu Qiufan, kelima murid itu pasti akan mencari mereka, dan perselisihannya dengan Yu Qiufan pasti akan terungkap. Bahwa Zhou Rufeng dan Chen Hai, yang sangat dekat hubungannya dengan Yu Qiufan, pasti akan menghadapinya. Itu hanya masalah waktu. "Kakak Chen, akhirnya, kesenangan pun datang menghampiri kita," kata Zhou Rufeng kepada Chen Hai. Chen Hai tertawa terbahak-bahak dan mengangguk. Fang Qingsui dan Li Yuntang, berdiri di dekatnya, memandang Chen Hai dan Zhou Rufeng. "Apa yang kalian berdua rencanakan?" Fang Qingsui bertanya dengan dingin. Zhou Rufeng tersenyum tipis dan berkata, "Tidak banyak, baru-baru ini ada orang baru yang sangat menarik yang memasuki gua penekan iblis, kami hanya ingin bermain dengannya." Fang Qingsui sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata itu tetapi memilih untuk mengabaikannya. Li Yuntang, di sisi lain, tidak memperhatikan mereka. Zhou Rufeng mengangguk pada Chen Hai. Setelah mengerti, Chen Hai tiba-tiba berteriak. "Semuanya, dengarkan baik-baik, semua pendatang baru yang telah memasuki gua penekan iblis dalam bulan terakhir, maju ke depan, aku ingin melihat lebih dekat." Chen Hai berteriak keras kepada orang banyak. Mendengar suara Chen Hai, banyak orang yang bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, beberapa orang yang telah tinggal lebih lama di gua penekan iblis secara kasar menebak apa yang sedang terjadi. Para pendatang baru ini, tampaknya hari-hari sial mereka akan segera tiba. Beberapa dari mereka berpikir dan mulai menunjukkan simpati kepada mereka yang telah tiba di gua penekan iblis kurang dari sebulan yang lalu. Bahkan Wang Dalong menunjukkan ekspresi campur aduk saat dia melihat Fang Lin. Menatap Fang Lin dengan cemas, Sendong tahu bahwa Chen Hai jelas-jelas sedang mengincar Fang Lin. Fang Lin, sebaliknya, bereaksi dengan tenang dan melangkah ke arah Chen Hai bersama dengan murid-murid lain yang gelisah. Kelima murid itu, yang dipenjara bersama Fang Lin, sekarang berdiri di samping Chen Hai dan Zhou Rufeng, mencibir penuh kemenangan pada Fang Lin. Selain Fang Lin, wajah pendatang baru lainnya juga menjadi pucat karena ketakutan, gemetar seperti sekam yang diayak, terutama ketika berhadapan dengan pria besar seperti Chen Hai, mereka seperti ketakutan. Chen Hai mengarahkan tatapan predatornya ke arah Fang Lin dan yang lainnya, dan akhirnya tertuju pada Fang Lin. "Kamu Fang Lin?" tanya Chen Hai. Fang Lin melirik sekelilingnya, lalu menjawab dengan polos, "Apakah kau bertanya padaku?" Mendengar kata-kata itu, bayangan keganasan melintas di wajah Chen Hai, "Tentu saja. Aku bertanya padamu, Fang Lin, apakah kamu takut mengakui namamu sendiri?" Fang Lin hanya tertawa dan berkata, "Karena kamu sudah tahu siapa aku, mengapa repot-repot bertanya? Kamu sudah makan sampai kenyang." Mendengar ini, Chen Hai langsung marah, sorot mata Zhou Rufeng juga berubah dingin. Adapun Fang Qingsui dan Li Yuntang, mereka terkejut dengan keberanian Fang Lin berbicara terus terang di depan Chen Hai. Kebanyakan penonton menyeringai bodoh melihat keberanian Fang Lin dalam menghadapi Chen Hai. Ini sama saja dengan mencari kematian. Di antara kelima penguasa, Chen Hai memiliki temperamen terburuk dan paling brutal. Banyak yang menderita di tangannya. Di gua penekan iblis, Chen Hai adalah orang yang paling ditakuti orang. Chen Hai yang murka, tidak mau berlama-lama berbicara dengan Fang Lin, ia langsung melancarkan serangan telapak tangan yang diarahkan ke kepala Fang Lin. Banyak yang tanpa sadar menutupi pipi mereka saat telapak tangannya menerpa angin. Mereka merasakan hantaman itu seolah-olah mendarat di wajah mereka sendiri. Tetapi di saat berikutnya, Chen Hai terkejut, karena serangan telapak tangannya meleset. Dia mengerahkan seluruh tenaganya, yakin bahwa Fang Lin tidak akan bisa menghindar. Namun, kenyataan yang terjadi sama sekali di luar dugaannya. Fang Lin muncul beberapa langkah dari Chen Hai,
menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Mencari kematian. Melihat senyum Fang Lin, Chen Hai menjadi lebih marah, menganggap itu sebagai provokasi terbesar baginya. Seketika, Chen Hai meraung marah dan menerjang ke arah Fang Lin dengan momentum yang luar biasa. Fang Lin menghindar dengan gerakan berkilauan, sekali lagi menghindari serangan Chen Hai, membiarkannya menerjang udara. Adegan ini mengejutkan Zhou Rufeng, Fang Qingshui, dan Li Yuntang, membuat mereka takjub. Mereka semua tahu tentang kekuatan Chen Hai. Kultivasinya di tahap ke-8 Human Origin dan tubuh berototnya yang mengagumkan membuatnya hampir tak terkalahkan di antara mereka yang berada di level yang sama. Meski Chen Hai mungkin terlihat lamban, dia sebenarnya sangat cepat. Namun, Fang Lin dengan akurat menghindari serangan Chen Hai, bergerak cepat seolah-olah dia adalah hantu, menggunakan teknik gerakan yang agak aneh. Fang Lin ini, dia sungguh hebat, gumam Zhou Rufeng, matanya berkedip-kedip. Mohon dukung dengan menandai dan merekomendasikan, suara rekomendasi baru-baru ini belum maksimal. Bab 93, melawan 2 lawan 1. Wajah Chen Hai tampak jelek. Dia telah menyerang beberapa kali, tetapi dia bahkan belum menyentuh sehelai pun pakaian Fang Lin. Ini merupakan penghinaan besar baginya. Terutama di depan begitu banyak orang, kehilangan mukanya sangat besar. Jika dia tidak memulihkannya, dia akan merasa sulit untuk menempatkan dirinya di penjara gua penekan iblis. Aku ingin kau mati. Chen Hai meraung, kedua jarinya tiba-tiba menyatu seperti pedang tajam, mengarahkan langsung ke tenggorokan Fang Lin. Jari ini, membawa suara angin yang bertiup kencang, tiba-tiba mengumpulkan kekuatan batin di antara jari-jari Chen Hai dan melesat keluar secara tiba-tiba. Mata Fang Lin berbinar, Chen Hai memang punya beberapa keterampilan, dia punya trik ini di lengan bajunya. Akan tetapi, meski begitu, Fang Lin tetap tenang, kakinya bergerak, dan tubuhnya sekali lagi menghindar. Wus wus wus. Tetapi tiba-tiba datanglah beberapa kekuatan dalam yang lebih ganas menyerang, Fang Lin tidak punya pilihan selain menghindar lagi. Kau tidak bisa bersembunyi dari ini. Chen Hai berteriak dengan penuh semangat di matanya. Saat Fang Lin menghindar lagi, dia bergegas maju. Dia melayangkan pukulan, untuk meramalkan terlebih dahulu di mana Fang Lin akan berada selanjutnya. Melihat ini, Fang Lin menyeringai dingin di sudut mulutnya, jika kau dapat memprediksi jurus 9 langkah surgaku dengan mudah, bukankah sia-sia saja aku melatih teknik gerakan ini? Seketika, langkah kaki Fang Lin berubah lagi, dan tubuhnya menghindari pukulan Chen Hai pada sudut yang sangat tidak terduga. Serangan Chen Hai sekali lagi gagal, wajahnya berubah sangat gelap, dan ekspresi orang-orang di sekitar mereka bahkan lebih menakjubkan. Orang ini benar-benar bisa melawan Chen Hai secara setara. Sungguh teknik gerakan yang kuat, Chen Hai bahkan tidak bisa menyentuhnya. Siapa pendatang baru ini? Di sekitar mereka, orang banyak mulai berbicara dengan terkejut pada kekuatan Fang Lin. Mendengar kata-kata ini, wajah Chen Hai menjadi semakin pucat. Sial, kenapa teknik langkahnya begitu kuat? Chen Hai menggertakkan giginya, berharap bisa mencabik-cabik Fang Lin. Namun Fang Lin licin seperti belut, dan dia sama sekali tidak bisa mengatasinya. Chen Hai memiliki semua keterampilan ini tetapi tidak dapat menggunakannya. Perasaan ini membuatnya sangat frustrasi. Fang, kalau kamu punya nyali, lawan aku dengan adil. Kamu tidak hanya tahu cara menghindar, kan? Chen Hai berhenti dan mengejek. Fang Lin, yang berdiri beberapa puluh langkah jauhnya, tertawa, ketika kau bisa menyentuhku, barulah bicara. Chen Hai sangat marah, tetapi tidak berani memukul lagi. Sebaliknya, dia menatap Zhou Rufeng yang telah menonton sepanjang waktu. Apa kau belum akan bergerak? Tanya Chen Hai dengan nada tidak puas. Zhou Rufeng menyeringai, lalu dengan satu gerakan, muncul di samping Chen Hai. Melihat ini, mata Fang Lin sedikit menyipit. Di sisi lain, Fang Qingshui dan Li Yuntang terus mengamati perubahan, menahan diri untuk tidak gegabah membantu salah satu pihak. Adik seperguruan Fang, kamu seharusnya bangga karena kami berdua menyerangmu. Kata Zhou Rufeng sambil tersenyum tipis. Fang Lin mendengus, lagi pula, kalian berdua tidak tahu malu. Aku tidak keberatan jika kalian berdua melawanku. Chen Hai tidak ingin bertukar kata dengan Fang Lin. Dia sekali lagi menyerang Fang Lin, Zhou Rufeng juga menyerang dari sisi lain. Satu di kiri dan satu di kanan, Chen Hai dan Zhou Rufeng bekerja sama, mencoba membatasi teknik gerakan aneh Fang Lin. Fang Lin tetap tenang, keterampilan langkah 9 surganya tidak goyah, dan dia dengan mudah menghindari agresi Chen Hai. Namun,
Zhou Rufeng memanfaatkan kesempatan itu, melancarkan serangan telapak tangan ke arah Fang Lin. Kali ini Fang Lin tidak menghindar, dia juga mengangkat telapak tangannya untuk membalas serangan. Wah, kedua telapak tangan saling bertabrakan, ekspresi Zhou Rufeng berubah, dan dia harus terus mundur, sementara Fang Lin hanya sedikit goyah, tubuhnya masih kokoh. Chen Hai terus-menerus meraung, melancarkan serangan yang ganas. Fang Lin hanya menghindari konfrontasi langsung dengan Chen Hai, sambil terus-menerus bertarung dengan Zhou Rufeng. Chen Hai begitu cemas hingga dia menggaruk-garuk kepalanya, sementara Zhou Rufeng menjerit penyesalan. Wah, pukulan lain dilayangkan, Zhou Rufeng berhasil ditangkis oleh Fang Lin, sedangkan Chen Hai masih tidak bisa menyentuh Fang Lin, tetapi dia terengah-engah karena kelelahan. Fang Lin juga bernapas dengan berat, lagi pula, tidak mudah untuk bertarung melawan dua seniman bela diri dari lapisan asal manusia ke-8 secara bersamaan sambil juga mengeksekusi teknik langkah 9 surga dan berhadapan dengan Zhou Rufeng. Meskipun kekuatan batin Fang Lin masih melimpah, ia mulai merasa agak lelah. Penampilan Fang Lin membuat semua orang yang hadir tercengang. Fang Qingsui dan Li Yuntang terbelalak, menatap Fang Lin dengan tak percaya. Bertarung melawan Chen Hai dan Zhou Rufeng secara bersamaan, bahkan berhasil unggul, memang merupakan sesuatu yang patut dibanggakan. Fang Qingsui dan Li Yuntang sama-sama tahu bahwa mereka berdua tidak dapat menangani Chen Hai dan Zhou Rufeng secara bersamaan. Namun Fang Lin melakukannya, kekuatan semacam ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Fang Lin tidak lebih lemah dari pemimpin lainnya di penjara Gua Penekan Iblis. Zhou Rufeng tampak pucat. Ia telah menerima beberapa pukulan dari Fang Lin. Meskipun lukanya tidak parah, ia merasakan nyeri di dadanya. Fang Lin sangat kuat, dia bahkan tidak bisa dikalahkan oleh kita berdua. Tidak heran Yu Qiufan waspada terhadapnya. Zhou Rufeng bergumam pada dirinya sendiri. Fang Lin memiliki ekspresi misterius di wajahnya, matanya menunjukkan sedikit penghinaan. Melihat ekspresi Fang Lin, Chen Hai dan Zhou Rufeng semakin curiga dan tidak berani menyerang secara gegabah lagi. Sebenarnya, Fang Lin sedang tidak dalam kondisi yang baik saat ini. Jika dia terus bertarung, bahkan jika dia sempat unggul, pada akhirnya hal itu akan tetap merugikannya kecuali dia segera mengalahkan salah satu dari mereka. Ada apa? Kalian berdua tidak bisa mengalahkanku, apakah kamu ingin mengundang orang lain untuk bergabung? Fang Lin tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh. Zhou Rufeng diam-diam merasa kesal. Dia memang punya ide ini, dan dia baru saja melirik Fang Qingsui dan Li Yuntang. Tetapi dia tahu Fang Qingsui dan Li Yuntang tidak berada di pihak mereka dan tidak akan mudah membuat mereka turun tangan. Terlebih lagi, mereka sudah kehilangan muka karena 2 lawan 1. Jika berubah menjadi 3 lawan 1, maka mereka tidak bisa lagi menjadi pemimpin di Gua Penekan Iblis dan harus mencari sudut dan menunggu kematian dengan tenang. Baru pada saat itulah Chen Hai dan Zhou Rufeng menyadari bahwa Fang Lin yang mereka pikir mudah ditangkap, ternyata sangat sulit dihadapi. Melawan atau tidak melawan bukanlah pilihan yang baik, yang membuat keadaan menjadi sangat rumit. Fang Qingsui tiba-tiba tertawa, penampilan Fang ini benar-benar mengejutkanku. Kurasa kita harus berhenti mengganggu Fang, melanjutkan pertarungan tidak akan baik untuk kedua belah pihak. Li Yuntang mengambil kesempatan itu untuk berkata, pertempuran yang menakjubkan ini harus berakhir di sini. Fang Lin terlalu kuat, aku rasa tidak akan jadi masalah jika kau terus bertarung. Zhou Rufeng langsung tertawa, ya, saudara Fang memang kuat. Mengapa kita tidak berhenti sekarang dan berdamai? Zhou Rufeng tidak ingin meneruskan pertarungan, dan dengan Fang Qingsui dan Li Yuntang yang memberinya jalan keluar, dia secara alami mengambilnya. Hanya Chen Hai yang penuh amarah, tidak mau menyerah, menatap Fang Lin dengan matanya yang tajam. Fang Lin juga menatap Chen Hai dengan senyum mengejek, dan bertanya, apakah kamu masih ingin melawanku? Bab 94, Titan ke-6. Chen Hai ingin sekali mengamuk dan bertarung selama ratusan ronde, tetapi Zhou Rufeng terus-menerus menatapnya tajam agar berhenti. Meskipun Chen Hai tidak puas, dia tidak bodoh. Dia dan Zhou Rufeng bersama-sama tidak dapat mengalahkan Fang Lin, apalagi jika dia sendirian, dia pasti tidak akan memiliki kesempatan melawan Fang Lin. Karena itu, Chen Hai hanya bisa menahan amarahnya, mukanya memerah karena tidak ada tempat untuk melampiaskan amarahnya. Fang Lin mencibir 2 kali, lalu berbalik dan menatap kerumunan yang tercengang, lalu mengumumkan dengan lantang, mulai hari ini dan seterusnya, hanya aku, Fang Lin, yang akan mengklaim kepemilikan atas Gua Penekan Iblis. Begitu kata-kata ini diucapkan,
raut wajah Fang Qingshui dan kelompoknya berubah sedikit. Terutama Chen Hai dan Zhou Rufeng, wajah mereka sehitam dasar panci. Sungguh menyebalkan. Fang Lin pada dasarnya telah menginjakkan kaki di pundak mereka untuk naik ke puncak, menggunakan mereka untuk memperkokoh posisinya sebagai penguasa gua penekan iblis. Fang Qingshui dan Li Yuntang hanya terkejut, lagi pula, mereka tidak memiliki perselisihan atau permusuhan langsung dengan Fang Lin. Namun, mereka berdua menentang gagasan Fang Lin menjadi penguasa gua penekan iblis. Bagaimanapun, gua penekan iblis tidak begitu besar dan keseimbangan kekuatan antara 5 tokoh utama telah dipertahankan selama beberapa tahun. Penambahan tokoh utama lainnya secara tiba-tiba pasti akan memengaruhi kedudukan mereka sampai batas tertentu. Yang paling penting, tidak satu pun dari 5 tokoh utama akan menyambut pesaing lain untuk membagi kekuasaan mereka. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau membandingkan dirimu dengan kami? Chen Hai membantah dengan marah. Fang Lin meliriknya dan membalas, apakah aku tidak cukup kuat? Chen Hai kehilangan kata-kata, tidak mampu membantahnya. Benar, kehebatan Fang Lin memang memungkinkannya mengklaim tempatnya sebagai satu dari 5 tokoh utama, tetapi persoalannya bukan tentang kekuatan, melainkan tentang apakah tokoh utama lainnya akan menoleransi keberadaan Fang Lin. Chen Hai dan Zhou Rufeng jelas-jelas sangat menentangnya. Adapun Fang Qingshui dan Li Yuntang, mereka mungkin tidak punya dendam terhadap Fang Lin, tetapi mereka jelas tidak ingin Fang Lin membagi kekuasaan mereka. Adapun tokoh yang tidak hadir, kemungkinan besar ia juga tidak akan menyambut tokoh besar lainnya. Secara umum, keberadaan Fang Lin akan menghalangi keharmonisan 5 tokoh utama di Gua Penekan Iblis. Adik Fang Lin, gelar tokoh utama di Gua Penindas Iblis tidak mudah diperoleh, Fang Qingshui memberi isyarat. Li Yuntang juga menimpali dengan nada muram, tanpa persetujuan kami berlima, sekalipun kalian cukup kuat, kalian akan dipukul mundur oleh kami semua, dan kalian tidak dapat dianggap sebagai tokoh besar. Fang Lin menatap keempat orang itu dengan jijik dan dengan acuh tak acuh menjawab, kalau begitu, tidak apa-apa. Semua orang terkejut sekali lagi, Fang Qingshui dan 3 orang lainnya juga tertegun sejenak. Mereka tidak pernah menyangka Fang Lin akan meninggalkan aspirasinya dengan begitu tegas. Apakah dia tidak ingin memperjuangkan posisinya? Apakah dia bahkan tidak memiliki ambisi sedikit pun? Namun, tindakan Fang Lin entah bagaimana menenangkan pikiran Fang Qingshui dan yang lainnya. Fang Lin tidak lagi memperhatikan keempat orang itu, sebaliknya, dia kembali ke sisi Wang Dalong, Shen Dong dan yang lainnya. Rasa hormat di mata Wang Dalong dan rekan-rekannya semakin dalam setelah Fang Lin kembali. Itu bukan lagi sekadar rasa hormat, melainkan rasa takut. Kakak Fang, aku tidak pernah tahu kau begitu kuat. Bahkan Chen Hai dan Zhou Rufeng pun tidak bisa mengalahkanmu, kata Shen Dong penuh semangat, seakan-akan dialah yang bertarung melawan mereka berdua, bukan Fang Lin. Wang Dalong dan kawan-kawan saling berpandangan, menyesali usaha bodoh mereka untuk mempermalukan Fang Lin beberapa hari yang lalu. Mereka mempertimbangkan untuk menindas seseorang yang bahkan Chen Hai dan Zhou Rufeng tidak dapat hancurkan. Bukankah itu hanya akan mempersulit diri mereka sendiri? Para murid di sekitar mereka memandang Fang Lin dengan penuh hormat. Meskipun dia belum secara resmi menjadi tokoh utama Gua Penekan Iblis, semua orang di Gua Penekan Iblis telah mengangkat status Fang Lin ke tingkat tokoh utama. 5 murid yang sebelumnya menuduh Fang Lin kecewa melihat bahwa baik Chen Hai maupun Zhou Rufeng tidak dapat mengalahkannya. Salah satu dari mereka ragu-ragu, berjalan mendekati Fang Qingshui, dan membisikkan sesuatu kepadanya. Mendengar ini, wajah Fang Qingshui menjadi gelap sesaat. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi Fang Qingshui kembali normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat Fang Qingshui tidak memberikan respon, murid itu bingung dan hendak meneruskan perkataannya, ketika tiba-tiba Fang Qingshui menamparnya. Diam, Fang Qingshui bergumam dingin, duduk bersila dan menutup matanya untuk bermeditasi, mengabaikan yang lainnya. Murid itu memuntahkan darah, jelas terluka oleh serangan Fang Qingshui. Dia ketakutan, tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan segera kembali ke sisi yang lain. Meski Fang Qingshui tampak tenang, pikirannya kacau. Jadi Fang Lin ini telah melukai saudari Ding Linglong dan menyinggung saudara Ding Xuanji, tetapi tidak ada yang bisa kulakukan. Tidak masalah jika aku mengabaikannya, pikir Fang Qingshui. Fang Qingshui, sebagai orang yang cerdas, memilih untuk mengurusi urusannya sendiri. Meskipun Fang Lin berselisih dengan Ding Xuanji, dia tidak dapat berbuat apa-apa, jadi dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Alun-alun pusat ini,
yang dipenuhi banyak murid yang ditahan, merupakan tempat di mana mereka tentu saja terlibat dalam berbagai perselisihan satu sama lain. Hari langka di tempat terbuka ini juga menjadi waktu bagi mereka untuk melunasi hutang mereka. Belum genap 1 jam berlalu, sudah banyak perkelahian yang terjadi. Ada juga orang yang ingin menimbulkan masalah hanya karena mereka tidak menyukai seseorang. Pendek kata, hari yang jarang terjadi ini kerap menyebabkan seluruh gua penekan iblis menjadi kacau. Namun, siapapun orangnya, mereka akan berhati-hati. Tidak apa-apa untuk bertarung dengan kejam, tetapi membunuh seseorang sama sekali tidak diperbolehkan. Selain itu, mereka tidak dapat memprovokasi tokoh-tokoh utama gua. Fang Qingsui, Chen Hai dan yang lainnya duduk di sana, menutup mata terhadap semua yang terjadi di alun-alun. Selama tidak ada yang menyinggung mereka, tidak peduli seberapa kacau alun-alun itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak seperti mereka, Fang Lin tidak punya mood untuk bermeditasi. Itu adalah momen kebebasan yang langka, bagaimana mungkin dia menyia-nyiakan waktu yang berharga ini. Demikianlah, di seberang alun-alun yang luas itu, Fang Lin melesat dari sini ke sana, sambil sesekali mengomentari para murid yang sedang bertarung. Pukul perutnya, cepat pukul perutnya. Sikapmu goyang, jongkok di dalam lubang pun bisa jatuh. Ah, kamu menargetkan bagian bawah. Menarik. Fang Lin bertingkah seperti anak kecil yang suka bermain dan tertarik pada segala hal. Para murid yang awalnya berkelahi dengan bersemangat, karena pengawasan Fang Lin, merasa semakin canggung dan mereka berhenti berkelahi. Semua orang terdiam dengan Fang Lin. Kita sedang bertengkar, apakah pantas bagimu untuk berdiri di samping dan menonton? Jika kamu hanya menonton, bisakah kamu tetap diam? Di sisi lain, 3 murid mengelilingi Sendong dan pemuda yang lidahnya dipotong. Sendong, tidak ada urusanmu di sini, enyahlah, kata yang terpendek di antara ketiganya kepada Sendong. Bab 95, Pemberitahuan Perang Sekte 10.000 Obat. Pemuda dengan lidah terputus itu menatap ketiga orang itu dengan waspada. Sendong marah tetapi tidak pergi. Hehe, karena kalian tidak mau pergi, Ting Dewa dan menderitalah bersama si bisu ini. Ketiga anak muda itu menggeram, meletakkan buku-buku jari mereka sebagai tanda siap untuk memulai. Wang Dalong dan yang lainnya tidak jauh dari sana, menyaksikan pemandangan ini, tetapi ragu-ragu untuk bergerak. Sendong menggertakkan giginya dan tiba-tiba melompat ke depan, menyerbu ke arah salah satu pria itu. Mencari kematian, salah satu dari ketiganya, yang terlihat lebih kuat dari Sendong, mencibir dan menendang Sendong dengan brutal, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Sendong mencengkeram perutnya kesakitan saat pemuda bisu itu melotot marah ke arah ketiga pria itu. Apa yang kau lihat? Lidahmu pantas dipotong, dasar bisu bodoh. Ketiga pria itu tertawa mengejek. Tepat pada saat itu, mata si muda bisu itu membelalak, dan dia tersenyum gembira. Apa yang membuatmu begitu senang? Fang Lin tiba-tiba muncul di belakang ketiga pria itu, bertanya dengan rasa ingin tahu. Kita menertawakan si bisu bodoh ini, sebelum mereka bisa menyelesaikan ucapannya, tawa mereka membeku. Fang Lin tersenyum, berjalan mendekati ketiga pria itu, dan bertanya, siapa yang kalian sebut bisu bodoh? Ketiga pria itu menatap Fang Lin dengan takut, tidak berani menjawab. Mereka bingung tentang bagaimana mereka telah memprovokasinya. Saudara Fang, mereka semua dari Sekte Bela Diri. Mereka telah menindas kita. Melihat Fang Lin muncul, Sendong menghela napas lega, memegangi perutnya saat berbicara. Mendengar ini, Fang Lin mengangguk, menatap ketiga pemuda dari Sekte Bela Diri sambil menyeringai. Ketiganya mulai gemetar. Mereka tidak menyangka bahwa Sendong dan si bisu mengenal Fang Lin. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan datang dan mendatangkan masalah pada diri mereka sendiri. Saudara Fang, kami pergi dulu. Kami pergi sekarang. Ketiga pria itu berkata dengan tergesa-gesa, berusaha untuk segera pergi. Apakah aku membiarkanmu pergi? Fang Lin berkata dengan malas. Namun, kata-katanya bertindak seperti mantra, menghentikan ketiga pria itu untuk pergi. Saudara Fang, kami salah. Tolong biarkan kami pergi. Mengetahui bahwa Fang Lin bermaksud membalas dendam atas Sendong, ketiga pria itu segera memohon belas kasihan. Fang Lin tersenyum dan berjalan mendekati mereka. Mereka mundur karena takut. Saya orang yang malas dan tidak suka mengangkat tangan dengan mudah. Kali ini, saya tidak akan mengalahkan kalian, kata Fang Lin sambil tersenyum tipis. Mendengar hal ini, ketiga pria itu menghela napas lega dan terus berterima kasih kepada Fang Lin atas kemurahan hatinya.
Namun, saat mereka hendak pergi, Fang Lin meraih tas istana 9 miliknya dan berteriak, "Aku punya sebotol pil nafas penyehatan di sini. Siapapun yang membantuku mengalahkan ketiga orang ini, aku akan memberikan sebotol pil nafas penyehatan ini kepada mereka." Mendengar ini, wajah ketiga pria itu berubah drastis. Melihat sekeliling, wajah semua orang berseri-seri karena kegembiraan. Pil penyegar nafas. Itu hal yang bagus. Tak ada yang bisa menandingiku, aku ingin menghajar ketiga ini sampai babak belur. Pil penyegar nafas itu milikku. Minggir. Kerumunan besar mulai menerkam tiga murid dari Sekte Bela Diri. Pada akhirnya, ekspresi putus asa ketiga pria itu terlihat sebelum mereka ditelan lautan manusia, diikuti oleh teriakan minta tolong yang menyedihkan. Fang Lin masih tersenyum sementara Sendong dan si bisu, melihat tiga murid Sekte Bela Diri dipukuli, merasa keluhan mereka menghilang. Dibandingkan dengan penderitaan ketiga pria itu, apa yang mereka derita tidak ada apa-apanya. Fang Qingsui dan yang lainnya menyaksikan kejadian menggelikan ini, mulut mereka berkedut saat melihat Fang Lin, seorang pria yang luar biasa. Setelah beberapa saat, kerumunan itu bubar. Banyak orang memperhatikan Fang Lin, terutama botol ramuan di tangannya. Fang Lin melirik botol itu dan tertawa terbahak-bahak. Ketiga murid Sekte Bela Diri itu tergeletak di tanah seperti lumpur, terengah-engah. Jika para penyerang tidak menahan diri, mereka bertiga pasti sudah dipukuli sampai mati. Meski begitu, dengan luka-luka yang dialaminya, diperkirakan mereka tidak akan bisa bangun selama sebulan. Akhirnya, dua orang yang paling terpukul diberi sebotol ramuan oleh Fang Lin. Yang lainnya tidak pulang dengan tangan kosong, mereka masing-masing menerima pil nafas penyegar atas usaha mereka. Hari itu berlalu dengan penuh momen penting. Sudah waktunya, Fang Qingsui dan yang lainnya membuka mata mereka, mengangguk sebelum menuju ke lorong tempat mereka datang. Melihat hal itu, yang lainnya pun ikut berdiri, bersiap kembali ke ruang batu. Saudara Fang, mari kita kembali juga. Jika kita tinggal di sini lebih lama, formasi di gua akan membawa kita kembali, dan kita akan kehilangan kesempatan berikutnya untuk dibebaskan, Sendong menasihati Fang Lin. Mendengar ini, Fang Lin mengangguk dan berjalan santai menuju ruang batu. Kembali di ruang batu, Wang Dalong dan yang lainnya memperlihatkan rasa hormat yang besar kepada Fang Lin dan hampir berlutut untuk memanggilnya kakek Fang. Namun, Fang Lin merasa kehidupan di gua penindas iblis agak membosankan, dan lebih menyukai dunia luar. Setelah dipikir-pikir lagi, dia hanya perlu tinggal selama sebulan sedangkan Wang Dalong dan yang lainnya mungkin harus tinggal selama beberapa tahun lagi. Memikirkan hal ini, Fang Lin merasa tenang dan hampir tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, keadaan di Sekte Pil di dunia luar tidak damai. Di aula besar Sekte Pil, banyak tetua termasuk Gu Daofeng, tampak sangat hikmat. Kepala sekolah, tantangan Sekte 10.000 obat itu berbahaya. Kita tidak perlu repot-repot, kata seorang tetua sambil melangkah maju. Namun, kata-katanya memicu rasa jijik di antara sebagian besar tetua. Wajahnya memerah, dan dia melangkah mundur dalam diam. Jika Sekte Pil mengabaikan tantangan Sekte 10.000 obat, kita akan menjadi bahan tertawaan di seluruh negara Qian. Kali ini, Sekte Pil tidak boleh mundur, Yan Zhengfeng menegaskan dengan sungguh-sungguh. Perkataannya mendapat sambutan dari hadirin yang hadir. Penatua Yan benar, Sekte Pil mungkin menerima kekalahan, tetapi tidak menerima penghinaan. Kita harus berjuang. Apa yang kita takutkan? Mereka pikir mereka bisa meremehkan kita. Kita harus berjuang. Jangan mundur. Para tetua bersiap untuk bertempur, meskipun beberapa di antara mereka menunjukkan ekspresi khawatir, termasuk Gu Daofeng. Semuanya, kita harus bertarung, tetapi kuncinya adalah, bagaimana Sekte Pil bisa memenangkan pertempuran ini. Gu Daofeng menimpali. Aula itu kembali sunyi karena semua orang tahu bahwa Sekte 10.000 obat adalah sekte alkimia teratas di negara Qian. Bahkan keluarga kerajaan meminta bimbingan mereka dalam hal alkimia. Sekte Pil, meskipun memiliki sejarah panjang, hanya menduduki peringkat kedua atau ketiga terbaik di negeri Qian dalam hal alkimia. Sekte 10.000 kedokteran telah menantang Sekte Pil dalam 3 pertarungan alkimia. Sekte Pil dapat memilih untuk menghindar, namun tindakan itu akan merusak reputasinya. Oleh karena itu, Sekte Pil tidak punya pilihan selain menerima tantangan tersebut. Akan tetapi, menghadapi Sekte 10.000 kedokteran yang tangguh, peluang kemenangan Sekte Pil mengkhawatirkan. Bab 96, Penebusan Dosa Melalui Perbuatan Baik. Ada banyak sekte alkimia di negeri Qian,
tetapi hanya 3 atau 4 di antaranya yang terhormat dan memiliki reputasi baik. Sekte Pil Kabut Ungu adalah salah satunya, Sekte 10.000 Obat adalah yang lainnya, dan keluarga kerajaan negara Qian termasuk di dalamnya. Sisanya berada di peringkat lebih rendah. Di antara semuanya, Sekte 10.000 Kedokteran adalah sekte alkimia nomor 1 yang tidak diragukan lagi di negeri Qian. Gelar nomor 1 ini tidak diklaim sendiri oleh Sekte 10.000 Kedokteran, tetapi diakui oleh semua seniman bela diri di negeri Qian. Mungkin dahulu kala, Sekte Pil Kabut Ungu sedikit melampaui Sekte 10.000 Obat. Namun, saat ini, Sekte 10.000 Obat sedang berada di masa kejayaannya, sementara Sekte Pil sedikit melemah. Oleh karena itu, Sekte Pil secara alami telah terlampaui. Meskipun Sekte Pil tidak mau menerima ini, setelah berulang kali kalah melawan Sekte 10.000 Kedokteran, mereka harus mengakui bahwa Sekte 10.000 Kedokteran memang berkembang pesat. Yang lebih penting lagi adalah bahwa Sekte 10.000 Obat dan Sekte Pil Kabut Ungu memiliki beberapa dendam yang mendalam. Dalam sebuah kompetisi, seorang mantan pemimpin Sekte Pil dikalahkan secara tragis oleh penyuling pil nomor 1 dari Sekte 10.000 Obat dan meninggal di tempat karena marah. Pemimpin Sekte bela diri kemudian membunuh pembuat pil dari Sekte 10.000 Obat sebagai pembalasan. Akan tetapi, sejak saat itu, kedua sekte tersebut memendam kebencian yang mendalam satu sama lain dan selalu bermusuhan. Dan kini, Sekte 10.000 Kedokteran memanfaatkan setiap kesempatan untuk menekan Sekte Pil. Namun, tantangan langsung ini adalah yang pertama kalinya. Bagi para tetua Sekte Pil, ini adalah provokasi terbesar bagi mereka, dan semua orang menjadi marah. Pernyataan Gu Daofeng baru-baru ini membuat semua orang terdiam. Ekspresi wajah semua orang agak muram. Terutama para tetua senior, yang menunjukkan perasaan campur aduk antara tidak mau dan tidak berdaya. Sekte 10.000 Obat ingin terlibat dalam 3 pertandingan kompetisi pemurnian pil dengan Sekte Pil kita. Niat mereka tentu saja tidak baik. Sekte Pil kita memiliki banyak bakat, tetapi di antara murid-murid kita yang berperingkat rendah, hampir tidak ada bakat terkenal yang dapat bersaing dengan Sekte 10.000 Obat. Seorang tetua mengungkapkan kekhawatirannya. 3 pertandingan pemurnian pil berarti setiap sekte akan mengirimkan 3 perwakilan untuk saling berkompetisi, dengan pemenang ditentukan dengan memenangkan 2 pertandingan terbaik dari 3 pertandingan. Para pesaing yang terpilih akan dipilih dari jajaran murid tingkat atas, menengah, dan bawah setiap sekte. Sekte 10.000 Obat memiliki banyak murid, yang penuh dengan bakat. Bahkan di antara murid-murid yang peringkatnya rendah, beberapa bakat luar biasa telah muncul dalam beberapa tahun terakhir, yang mendapatkan ketenaran di mana-mana. Sebaliknya, Sekte Pil mungkin memiliki beberapa kandidat yang layak di antara murid-murid tingkat atas dan menengah. Namun, tidak ada bakat yang menonjol di antara murid-murid tingkat bawah. Bahkan jika mereka memilih seseorang dengan enggan, mereka kemungkinan akan kalah dalam pertandingan di antara para pesaing murid yang peringkatnya lebih rendah. Dengan kondisi seperti ini, mereka sudah mengakui kekalahan 1 kali sebelum pertandingan dimulai. Hal ini menjadi sumber tekanan besar bagi para tetua Sekte Pil. Siapa bilang tidak ada individu yang menonjol di antara murid-murid tingkat rendah? Apakah kalian semua lupa, masih ada 1 orang? Jika dia ikut dalam pertempuran, mengapa kita harus takut bahwa kita tidak bisa menang melawan Sekte 10.000 Obat? Pada titik ini, Penatua Muyan berdiri dan berbicara dengan keras. Perkataan Muyan mengejutkan semua tetua yang hadir sementara banyak yang mulai memahami maksudnya, ekspresi mereka berubah sangat aneh. Sementara itu, Zhao Dengming, Yu Zhen, Penatua Gao, dan yang lainnya tampak agak muram. Semua orang mengerti siapa yang dimaksud Muyan. Fang Lin. Baru setengah bulan yang lalu, Fang Lin yang merupakan murid tingkat rendah dan dikurung di Gua Penekan Iblis adalah seorang ahli pemurnian pil sejati yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Entah itu kemenangan besarnya atas Lu Jiuhe dalam kompetisi pemurnian pil, penggunaan keterampilan kuno yang unggul, atau peningkatan formula pil yang dimilikinya, keahliannya dalam Tao alkimia benar-benar luar biasa. Jika Fang Lin ikut serta, memang ada peluang besar untuk memenangkan pertandingan. Peluang kemenangan sebesar 70% masih masuk akal, kalau tidak 100%. Namun, masalahnya adalah Fang Lin masih terkurung di dalam iblis. Gua Penekan, sesuai aturan, dia seharusnya tidak diizinkan keluar lebih awal. Pemimpin, di antara murid-murid tingkat rendah, hanya Fang Lin yang dapat mewakili Sekte Pil kita dalam pertempuran, dan dia memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menang.
Yan Zhengfeng menoleh ke Gu Daofeng dan berkata. Gu Daofeng sedikit mengernyit, menggelengkan kepalanya dan berkata, Fang Lin saat ini dikurung di Gua Penekan Iblis. Jika kita membiarkannya berpartisipasi, bukankah itu akan melanggar sila yang telah dipatuhi Sekte Pil kita sejak zaman dahulu? Pemimpin benar sekali. Fang Lin jelas tidak boleh keluar. Dia harus dikurung selama sebulan. Zhao Dengming segera menimpali. Bagaimanapun, Fang Lin masih dalam hukuman. Bahkan tanpa dia, Sekte Pil kita dapat bersaing dengan Sekte 10.000 obat. Penatua Gao menggemakan sentimennya. Meng Wuyu, Mu Yan, dan yang lainnya tampak jelek, bahkan wajah Yan Zhengfeng menjadi gelap sejenak. Para tetua lainnya saling berpandangan, tak seorang pun di antara mereka yang berbicara dengan mudah. Masalah Fang Lin bukanlah masalah kecil, tetapi menjadi titik fokus pertikaian antara dua faksi tetua Sekte Pil. Bahkan pemimpin Sekte Gu Daofeng secara diam-diam memihak Zhao Dengming dan kelompoknya. Tanpa Fang Lin, Sekte Pil kita sama saja dengan menyerah dalam pertandingan sebelumnya. Untuk dua pertandingan yang tersisa, apakah kita cukup percaya diri untuk memenangkan semuanya? Apakah kehormatan atau aib Sekte Pil kita penting atau apakah menghukum Fang Lin lebih penting? Tidak bisakah kita membedakan mana yang lebih penting? Mu Yan berkata dengan marah. Kata-katanya mengundang desahan dari beberapa tetua yang netral, dan banyak yang berekspresi empati di wajah mereka. Memang jika dibandingkan dengan kehormatan dan aib Sekte Pil, urusan Fang Lin nampaknya tidak berarti. Mu Yan, apakah kau menuduh pemimpin tidak membedakan yang penting dari yang tidak penting? Yu Zhen tiba-tiba menangkap celah dalam kata-kata Mu Yan dan segera membalas. Mu Yan menatapnya dengan jijik dan berkata, ada terlalu banyak orang sepertimu di Sekte Pil kami, selalu terlibat dalam konflik internal, yang menyebabkan kemunduran Sekte Pil kami yang terus-menerus. Yu Zhen terdiam mendengar jawaban Mu Yan, wajahnya berubah muram seperti dasar panci. Benar sekali, Meng Wuyu bersorak keras, dan banyak tetua di pihaknya juga memuji dengan setuju. Pada saat ini, Gu Daofeng mendengus pelan, dan semua tetua di pihak Meng Wuyu langsung terdiam. Gu Daofeng menatap dingin ke arah Mu Yan dan berkata, Penatua Mu Yan, kamu harus berhati-hati dengan kata-katamu di aula besar ini. Mu Yan menatap Gu Daofeng tanpa rasa takut dan berkata, aula utama Sekte Pil ini adalah tempat yang tepat bagi kita untuk berbicara dengan bebas. Selama aku berbicara demi kepentingan Sekte Pil, tidak ada yang tidak bisa dikatakan. Ekspresi kemarahan akhirnya muncul di wajah ilmiah Gu Daofeng karena sikap Mu Yan. Mu Yan, diamlah. Teguran keras membuat Mu Yan merasakan sesak di dadanya. Tanpa sadar dia melangkah mundur beberapa langkah, wajah cantiknya memucat. Batuk, batuk. Yan Zhengfeng tiba-tiba batuk 2 kali, melarutkan tekanan tak terlihat yang mengelilingi Mu Yan. Pemimpin, tolong redakan amarahmu. Tetua Mu Yan masih muda dan mungkin telah menyinggung pemimpin karena ketidaksabarannya. Aku minta maaf atas namanya. Yan Zhengfeng berkata tanpa emosi. Wajah Gu Daofeng juga dingin, tetapi dia harus memberi sedikit wajah pada Yan Zhengfeng. Namun, mengingat persaingan antara Sekte 10.000 Kedokteran dan Sekte Pil kita yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, jika Sekte 10.000 Kedokteran tidak dapat bersaing dengan Sekte Pil kita tidak akan bisa bersaing. Sekte Kedokteran menang kali ini, Sekte Pil kita akan semakin dipermalukan oleh mereka. Selain itu, sekte lain di negara Qian akan memandang rendah kita. Saya pikir kita harus membiarkan Fang Lin berpartisipasi dan menebus kesalahannya dengan perbuatan baik. Yan Zhengfeng berkata dengan tenang. Bab 97, aku tidak akan keluar. Penatua Yan berkata jujur, menghadapi kehormatan dan aib sekte, kita tentu bisa memaafkan Fang Lin atas kesalahannya. Kami berharap pemimpin sekte kami akan membuat keputusan yang bijaksana, mengizinkan Fang Lin untuk melayani Sekte Pil kami lagi dengan beban kesalahannya. Jika bukan karena Fang Lin, Sekte Pil kita pasti akan kalah. Satu persatu, para tetua maju ke depan, berpendapat bahwa Fang Lin harus diizinkan untuk bertarung. Bahkan para tetua yang netral pun bersikap sama. Hanya Zhao Dengming dan kelompoknya yang dengan keras kepala bersikeras, menghalangi dan menolak membiarkan Fang Lin meninggalkan Gua Penindas Iblis lebih awal. Namun, keputusan akhir ada di tangan Gu Daofeng. Jika Gu Daofeng mengabaikan permintaan para tetua ini, dia bersikeras tidak membiarkan Fang Lin memasuki medan perang, maka tidak peduli seberapa banyak orang lain berkata, itu akan sia-sia. Gu Daofeng terdiam cukup lama, dan akhirnya berkata, karena kalian semua sangat percaya pada Fang Lin,
aku akan membiarkan dia meninggalkan gua penekan iblis untuk sementara waktu dan melawan Sekte 10.000 obat dengan statusnya yang bersalah. Jika dia menang, dia tidak perlu kembali ke gua penekan iblis. Jika dia kalah, dia akan menghadapi hukuman ganda. Mendengar kata-kata ini, ada sedikit amarah di hati para tetua seperti Mu Yan dan Meng Wuyu. Bahkan Yan Zhengfeng tampak sangat tidak senang. Zhao Dengming dan kelompoknya mencibir. Meskipun Fang Lin bisa meninggalkan gua penekan iblis untuk sementara, dia harus menghadapi tekanan yang lebih besar. Jika dia kalah melawan Sekte 10.000 obat, itu tidak akan semudah dipenjara di gua penekan iblis selama sebulan. Dia kemudian akan menghadapi hukuman ganda. Siapa yang tahu hukuman seperti apa yang akan diderita Fang Lin saat itu? Di gua penekan iblis, Fang Lin duduk bersila di ruang batu, berlatih dengan tenang. Meskipun latihan Fang Lin dalam mantra melintasi langit 9 kuali mengharuskan menelan kuali pil untuk meningkatkan tingkatannya dengan cepat, kultivasi normal juga dapat sedikit meningkatkan tingkatannya. Sekalipun tidak banyak, itu lebih baik daripada tidak berbuat apa-apa. Melihat Fang Lin sedang berkultivasi, Wang Dalong dan yang lainnya tidak berani berbicara, takut mengganggu Fang Lin. Mereka hanya bisa tertidur sambil bersandar di dinding batu. Lalu, terdengar suara langkah kaki dari luar bilik batu, yang langsung membuat orang-orang di bilik lainnya heboh. Langkah kaki berarti orang baru akan datang. Namun, mereka yang memiliki pendengaran tajam menyadari bahwa itu adalah langkah satu orang. Jika ada orang baru, mereka tidak akan datang sendiri. Tak lama kemudian, sesosok muncul di luar ruang batu tempat Fang Lin dan yang lainnya berada. Fang Lin membuka matanya, hanya melihat seorang tetua berdiri di luar ruang batu, menatapnya ke dalam dengan ekspresi rumit. Saat berikutnya, sesepuh itu melambaikan tangannya, dan tirai cahaya di ruang batu itu pun menghilang. Wang Dalong dan yang lainnya kebingungan, tidak tahu apa yang akan dilakukan sesepuh itu. Fang Lin, ikuti aku, kata tetua itu kepada Fang Lin dengan nada hangat dan ramah. Fang Lin tidak tahu mengapa lelaki tua itu mencarinya, tetapi dia tidak mengendur dan mengikuti tetua itu keluar dari ruang batu. Setelah Fang Lin meninggalkan ruang batu, tirai cahaya ruang batu kembali ke keadaan semula. Wang Dalong dan yang lainnya menyaksikan Fang Lin pergi, tidak tahu harus merasakan apa. Tetua itu membawa Fang Lin ke alun-alun di atas. Daerah itu kosong dan sangat luas. Penatua, mengapa Anda memintaku ke sini? Fang Lin bertanya sambil memberi hormat. Orang tua itu tertawa dan berkata, bagimu, ini adalah kabar baik. Mendengar ini, Fang Lin mencibir, saya dipenjara di sini, bagaimana mungkin ada kabar baik? Melihat ekspresi Fang Lin, tetua itu tersenyum canggung, dan berhenti bertele-tele, dia berkata langsung, Fang Lin, kamu tidak tahu. Sekte Pil kita sekarang menghadapi tantangan dari Sekte 10.000 obat dan kita perlu memilih 3 murid untuk bersaing dengan murid-murid mereka. Di antara murid-murid peringkat rendah, kamu adalah kandidat terbaik kami. Selama kamu mengalahkan murid-murid dari Sekte 10.000 obat, kamu tidak perlu kembali ke gua penekan iblis, kamu bisa mendapatkan kembali kebebasanmu. Setelah tetua itu selesai berbicara, Fang Lin memahami dan menyadari bahwa mereka ingin dia mewakili Sekte Pil dan bersaing karena mereka telah menghadapi provokasi dari Sekte 10.000 obat. Namun, Fang Lin sangat meremehkan hal ini. Awalnya, mereka memenjarakan saya di sini karena masalah sepele, dan sekarang ketika mereka menghadapi masalah, mereka membutuhkan bantuan saya. Jangan pernah pikirkan itu. Fang Lin bukanlah orang bodoh yang patuh. Karena kamu, Gu Daofeng, menekanku, maka kamu seharusnya tidak datang kepadaku saat menghadapi masalah. Penatua, sejujurnya, saya merasa gua penekan iblis cukup nyaman. Selain itu, saya baru berada di sini selama setengah bulan, tidak tepat untuk pergi di tengah jalan. Jadi lebih baik mencari orang lain, kata Fang Lin sambil tersenyum ceria. Mendengar perkataannya, ekspresi orang tua itu tak ternilai harganya. Fang Lin, apa yang kau katakan? Kau merasa nyaman tinggal di sini? Tanya tetua itu dengan ekspresi aneh. Fang Lin mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sudut mulut tetua itu berkedut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mengatakan bahwa mereka merasa nyaman di gua penekan iblis. Mereka yang keluar dari gua penekan iblis lebih baik mati daripada kembali ke sana. Namun, tetua itu bukan orang bodoh, dia bereaksi cepat. Dia segera mengerti bahwa Feng Lin enggan untuk bersaing, oleh karena itu dia sengaja membangkang. Memikirkan hal ini, tetua itu merasakan ketidakadilan yang mendalam.
Dia selalu mengagumi Fang Lin dan Fang Lin juga telah memberikan kontribusi besar bagi Sekte Pil. Namun, karena masalah penjualan pil yang tidak sah, mereka telah memenjarakannya secara tidak adil di Gua Penekan Iblis. Sekarang setelah mereka menghadapi masalah, mereka ingin Fang Lin mewakili sekte. Ketika dia memikirkannya, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Siapapun yang mengalami hal semacam ini mungkin akan sedikit emosional. Terlebih lagi, Fang Lin adalah individu yang berbakat dan luar biasa. Wajar saja, emosinya lebih besar daripada orang kebanyakan. Reaksi seperti ini wajar saja. Jika dia tidak bereaksi, itu akan menjadi aneh. Namun, tugas tetua adalah membujuk Fang Lin untuk bersaing demi sekte, bukan untuk bersimpati padanya. Tetua berkata, Fang Lin, persainganmu adalah masalah yang diputuskan oleh sekte dan para tetua. Ini juga merupakan kesempatan yang baik bagimu untuk menebus kesalahanmu. Jangan biarkan emosimu menguasai dirimu. Fang Lin menggelengkan kepalanya dan tertawa, Penatua, Anda salah. Karena saya telah melakukan kesalahan dan dijatuhi hukuman penjara di Gua Penekan Iblis selama sebulan, saya harus tinggal di sana selama sebulan. Jika saya pergi di tengah jalan, bukankah itu melanggar aturan? Saya, Fang Lin, tidak mungkin menjadi orang yang melanggar aturan. Saya akan dengan jujur tinggal di Gua Penekan Iblis. Mengenai urusan di luar, saya tidak akan ikut campur. Si tetua mendesah getir dan berkata, Fang Lin, jangan buat keadaanku sulit. Kau benar-benar kandidat yang paling cocok di antara murid-murid yang berpangkat rendah. Jika kau tidak bersaing, aku khawatir beberapa orang akan mengambil kesempatan untuk berurusan denganmu dengan kejam. Mendengar perkataan itu, Fang Lin menatap tajam ke arah tetua itu. Tetua itu benar. Jika Fang Lin benar-benar tidak mau ikut campur, maka Zhao Dengming dan kelompoknya bisa menggunakan masalah ini untuk melawannya, dan Gu Daofeng pasti akan menuruti keinginan mereka, menuduhnya melakukan kejahatan karena tidak patuh, dan kemudian dia akan berada dalam posisi yang sulit. Sebenarnya, kata-kata Fang Lin sebelumnya hanya sekadar ungkapan keluhannya, dia sebenarnya bersedia meninggalkan Gua Penekan Iblis. Penatua, aku bisa berjuang untuk Sekte Pil, tetapi siapapun yang menempatkanku di sini harus datang dan memintaku untuk keluar. Permintaan ini tidak terlalu berlebihan, bukan? Fang Lin berkata sambil menyeringai.